Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Oktriani Guru Singa dengan nomor induk mahasiswa 2109102011242. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi kebijakan e-governance melalui website di Kota Pekanbaru. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi implementasi kebijakan yang diampu oleh Bapak Tris Setiawan Pamungkas, SAP MPA. Jadi akan ada 4 pembahasan yang akan dijelaskan nantinya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konsep implementasi yang digunakan, yang ketiga ada analisis terhadap implementasi kebijakan, dan yang terakhir atau yang keempat ada kesimpulan dan saran. Gambaran dari kebijakan e-government. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu e-government. E-government atau pemerintahan elektronik merupakan penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri. Jadi, semua sistem sudah terdigitalisasi yang memungkinkan integrasinya antara pemerintah, swasta, ataupun masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. E-government ini mempermudahkan pemberian layanan publik dalam penyampaian informasi dan pembangunan nasional dan diharapkan agar kita mampu menghadapi perubahan dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gambar di atas merupakan salah satu bunyi dari undang-undang tersebut, yaitu pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan dari perundang-undangan. Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi dalam implementasinya, Inpres ini dapat dikatakan bahwa merupakan permintaan dari Presiden yang dalam bentuk instruksi Presiden kepada setiap gubernur, bupati, atau wali kota untuk mengambil dan memutuskan kebijakan dalam pengambilan langkah-langkah yang diperlukan dan yang sesuai dengan fungsi, tugas, ataupun kewenangan yang terdapat dalam instruksi Presiden itu untuk mengembangkan dan mendukung dilaksanakannya pembangunan dan pengembangan e-government secara nasional di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru itu sendiri. Kemudian, peran pemerintah Kota Pekanbaru sebagai badan publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah Kota Pekanbaru dengan alamat domain www.pekanbaru.go.id. Tujuan dari e-government di Kota Pekanbaru tentunya sama dengan kota-kota yang lainnya di Indonesia, agar pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Pengolahan Data Elektronik atau BPDE melalui media website merupakan cara untuk menunjukkan keeksistensiannya dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui website yang dapat diakses oleh siapapun dan kapan saja. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep implementasi dan analisis terhadap implementasi kebijakan. Pengertian dari implementasi kebijakan menurut George Edward III merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya,
maka apa yang menjadi tujuan dari kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Implementasi kebijakan e-government melalui website di Kota Pekanbaru dapat dianalisis dengan menggunakan model teori Edward III yang melihat implementasi dari variabel penentu implementasi kebijakan publik. Di antaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, atau perilaku implementator, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Keempat variabel itu bekerja secara simultan dan berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Teori ini mengarahkan pemahaman tentang variabel implementasi kebijakan dan hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud dengan menetapkan peran masing-masing dari variabel itu sendiri. Variabel yang pertama yaitu komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, haruslah akurat dan harus mudah dimengerti dengan cermat oleh si penerima dari pesan tersebut. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan yang berwenang. Kemudian, menurut Edward III, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dalam implementasinya, dapat dilihat melalui website Kota Pekanbaru. Dari website Pekanbaru, untuk bagian berita dapat dikatakan implementasinya sangat baik, karena berita yang selalu update setiap harinya, seperti pada tanggal 22 Desember 2021, sebanyak 15 berita yang dimuat di website Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menyediakan informasi kepada publik melalui website yang telah disediakan. Tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan dalam website di Kota Pekanbaru. Seperti pada menu layanan publik, pada bagian surat keterangan pindah WNI keluar Kota Pekanbaru, saat mengisi formulir itu masih memiliki batas waktu, yaitu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Seharusnya, kelebihan dapat dilakukan secara daring, publik dapat mengisi kapan saja tanpa adanya batas waktu, dan untuk proses pemeriksaan pengajuan sampai finalisasi baru dapat dilakukan pada saat jam kerja, sehingga dapat terlaksana secara efektif. Variabel yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya terdiri dari berbagai macam, yaitu mulai dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan termasuk juga sumber daya sarana dan prasarana. Dalam implementasinya, kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola website di Kota Pekanbaru, kemudian sumber daya sarana prasarana pada menu utama website layanan publik bagian CCTV di beberapa daerah di Pekanbaru mati. Padahal jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas di daerah yang CCTV-nya mati, maka akan menyulitkan pengumpulan bukti. Kemudian juga CCTV di Pekanbaru juga berfungsi untuk memonitoring pengendara yang melanggar disiplin lalu lintas, sehingga menggantikan kehadiran petugas di lapangan. Variabel yang ketiga yaitu disposisi. Disposisi atau karakter implementator. Salah satu faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan adalah insentif. Dalam implementasinya melalui website di Kota Pekanbaru, kurang terbukanya informasi yang diberikan, seperti tidak adanya transparansi mengenai pengelolaan anggaran di Kota Pekanbaru kepada publik. Padahal, penyampaian laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Seharusnya, website di Kota Pekanbaru harus menyediakan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak memunculkan stigma-stigma negatif bagi masyarakat di Kota Pekanbaru ataupun di daerah lain. Seperti gambaran dari website di Kota Bandung yang melampirkan mengenai laporan keuangan atau transparansi keuangan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan semuanya jelas dan mudah untuk diakses. Kemudian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 seperti lampiran di atas
Mengenai pengelolaan keuangan daerah, dalam aturan tersebut, Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan dapat diakses dengan mudah. Variabel yang terakhir atau yang keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan membuat prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dalam implementasinya, masih banyak masyarakat Pekanbaru yang belum mengetahui adanya website Pekanbaru serta tujuannya. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi mengenai website dari tingkat terendah pemerintahan seperti RT dan RW. Seharusnya, dalam menjalankan implementasi kebijakan e-government, dalam hal ini website Kota Pekanbaru menggunakan pendekatan bottom-up yang memperhatikan dua aspek yang sangat penting, yaitu birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan bottom-up, maka aktor terbawah dan jaringan yang terlibat dalam implementasi, yaitu pengurus RT dan RW di Pekanbaru. Hal ini agar mengetahui sejauh mana pemahaman para aktor mengenai website Pekanbaru, serta melakukan edukasi sehingga melalui pengurus RT dan RW di Pekanbaru dapat dengan mudah menjangkau masyarakat untuk mengetahui website Pekanbaru. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan website pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain www.pekanbaru.go.id. Implementasi kebijakan e-government melalui website pemerintah Kota Pekanbaru dianalisis dengan menggunakan teori model George Edward III dengan 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, implementasi website masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukannya evaluasi untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, dukungan komitmen yang kuat dari wali kota selaku kepala daerah dan seluruh tingkatan birokrasi dibutuhkan untuk lebih menata sistem dan proses kerja layanan informasi publik melalui media website pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengembangkan fasilitas website. Saran yang kedua, semua aparatur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan implementasi e-government, harus mengetahui dan memahami e-government terutama melalui pendidikan dan pelatihan atau workshop mengenai website. Kemudian yang ketiga, adanya sosialisasi secara menyeluruh sampai pada tingkat terendah agar keberadaan dan fungsi dari website Kota Pekanbaru diketahui dan dipahami oleh masyarakat Pekanbaru. Kemudian saran yang terakhir, rutin melaksanakan monitoring dan juga evaluasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai implementasi kebijakan e-government melalui website di Kota Pekanbaru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.